tentang Injil yang kekal dan doa. Injil yang kekal dan doa. Jelas yang sudah diungkapkan oleh Nadine tadi tentang apa? Tentang Injil. Injil yang kekal itu tertulis di dalam Wahyu 14 ayat 6. Ya, itulah ayat inti tadi ya, yang sudah dibacakan oleh Nadine. Saya bacakan kembali. Dan aku melihat seorang malaikat lain terbang di tengah-tengah langit. Dan padanya ada Injil yang kekal untuk diberitakannya kepada mereka yang diam di atas bumi dan kepada semua bangsa dan suku dan bahasa dan kaum. Injil yang kekal adalah Injil yang mengungkapkan atau menyingkapkan rencana dan pekerjaan Yesus bagi keselamatan manusia. Mulai dia lahir, kemudian bekerja bersama-sama dengan murid-muridnya, melayani dalam suka dan dukanya, kemudian mati di kayu salib, kemudian bangkit, naik ke surga, sampai kepada pelayanannya di surga, hingga kedatangannya yang kedua kali. Ya, itulah Injil yang kekal yang akan diberitakan. Ya, ini diberitakan kepada seluruh umat manusia, kepada semua bangsa, suku, bahasa, dan kaum. Kalau di dalam Wahyu 14 ayat 6, siapakah malaikat yang membawa Injil yang kekal, yang dilambangkan di dalam buku Wahyu? Dan aku melihat seorang malaikat lain. Ya, lambang di dalam buku Wahyu tentang malaikat adalah, sesuai dengan Wahyu pasal 2 dan pasal 3, di situ kita akan temukan kata pertama atau kalimat pertama, ya. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat. Jadi malaikat yang dilambangkan di sini adalah jemaat, ya. Umat-umat Tuhan. Malaikat adalah umat Tuhan yang menjadi juru kabar Yesus yang ada pada setiap zaman atau generasi, sehingga sejak zaman Yesus dan rasul-rasul hingga umat Tuhan pada akhir zaman. Ya, itulah malaikat Tuhan. Nah, sebagaimana yang tertera di dalam Wahyu pasal 2 dan pasal 3, kita dapatkan di situ ada 7 generasi jemaat, ya. Mulai dari jemaat pertama, jemaat Efesus, ya. Jemaat Efesus di mana Yesus dan murid-muridnya apa? Yesus dan murid rasul-rasulnya memulainya, ya. Kemudian datang jemaat generasi kedua, jemaat Smyrna. Nah, ini jemaat ini mulai mengalami kemunduran rohani. Smyrna mulai mengalami kemunduran rohani. Kemudian jemaat Pergamus, Tiatira, lanjut ke jemaat Sardis, jemaat Philadelphia, dan berakhir pada jemaat Laodikia. Tidak ada jemaat yang ke-8, ya. Jadi hanya 7 generasi. Jadi pada setiap generasi ini umat-umat Tuhan itulah yang menjadi malaikat, juru kabar, ya. Juru kabar Injil itu. Jadi kalau di zaman Yesus dengan murid-muridnya, itulah juru kabarnya. Kemudian pada zaman Martin Luther, ya, ini di generasi Tiatira, Martin Luther, Ulrich Zwingli, ya, kemudian reformator lain, mereka lah itu malaikat-malaikat, mereka lah itu pemberita Injil, juru kabar Allah. Terus berlanjut sampai di jemaat Philadelphia, di situ ada William Miller, mereka itulah apa? Mereka itulah malaikat-malaikat yang digambarkan sebagai apa? Juru kabar Allah. Hingga pada akhir zaman ini, ya. Hingga pada akhir zaman, yaitu pada masa generasi Laodikia yang dimulai pada tahun 1844. 1844 adalah
sejarah di mana Yesus di surga berpindah dari bilik yang suci ke bilik yang maha suci di surga. Ya, itulah tahap terakhir yang akan Yesus lakukan sebelum dia kembali ke bumi. Jadi malaikat atau jemaat Tuhan pada akhir zaman adalah jemaat Laodikia. Ya. Nah, apa karakteristik dari jemaat ini? Ciri-ciri dari jemaat Laodikia. Kalau kita baca dalam Wahyu 12 ayat 17, kita dapatkan di sana jemaat ini adalah mereka yang menuruti hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Mereka yang menuruti hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Kemudian di Wahyu 14 ayat 6 dan 7, yaitu ayat ini tadi, mereka adalah malaikat juru kabar, ya, juru kabar yang terbang di tengah-tengah langit. Nah, ini. Karena ini buku Wahyu adalah buku simbol atau buku lambang, jadi jangan selalu diartikan secara harfiah. Ya. Apa yang maksud dengan langit? Nah, ini bukan langit tadi ya, maaf ya langit ya. Terbang di tengah-tengah langit, terbang di tengah-tengah cakrawala, atmosfer. Langit yang dimaksudkan di sini adalah situasi dan tempat di mana kita berada. Jadi kalau kita dalam rumah tangga, ya itulah langit kita. Kita berada di tengah-tengah rumah tangga kita. Dan di situ menjadi apa? Menjadi juru kabar Allah. Ya. Kalau saya guru, ya, kalau saya bekerja, saya terbang ke sekolah. Ya, pergi ke sekolah ya, maksudnya pergi ke sekolah, ya, berpindah ke sekolah. Disitulah langit saya, ya. Saya berada di tengah-tengah langit saya, di tengah-tengah tempat pekerjaan saya, dan saya menjadi apa? Menjadi juru kabar Allah di situ. Jadi di mana kita berada, itulah langit kita, di mana kita apa? Memberitakan atau menjadi juru kabar Allah. Kemudian apa yang ada padanya? Padanya ada Injil yang kekal. Padanya ada Injil yang kekal. Nah ini. Untuk apa? Untuk diberitakan. Jadi Injil yang kekal untuk diberitakan, ya. Untuk diberitakan. Inilah yang kita apa? Beritakan pada saat kita ada di mana? Di tempat pekerjaan, pada saat kita ada di tugas kita, ya. Pada saat kita ada dalam keluarga, mungkin di dalam masyarakat, ya disitulah apa? Disitulah kita berkesempatan untuk apa? Untuk memberitakan Injil yang kekal itu, ya, untuk memberitakan Injil itu. Nah, kalau di dalam terjemahan yang lain, saya baca dalam terjemahan lain, di situ ada yang menarik di situ. Dan ia mempunyai kabar baik, ya. Injil itu sama dengan kabar baik, ya. Kabar baik. Dan ia mempunyai kabar baik yang abadi untuk dinyatakan sebagai berita gembira. Nah ini. Ya ini jadi Injil yang kekal atau berita kabar baik itu diberitakan sebagai berita gembira. Nah ini. Sebagai berita gembira kepada siapa? Kepada mereka yang diam di atas bumi dan kepada semua bangsa dan suku dan bahasa dan kaum. Jadi di mana kita berada, ya, kepada siapa kita bertemu, kita nyatakan Injil itu kepada semua bangsa, suku, bahasa, dan kaum. Artinya apa? Kalau saya berhadapan dengan orang Jawa, saya mengerti bahasa Jawa, ya, ya, sampaikanlah itu dalam bahasa mereka, dalam bahasa Jawa, ya. Kalau kita bisa berbahasa Inggris, dan orang lain itu orang yang kita hadapi juga senang berbahasa Inggris, ya nyatakanlah itu dalam bahasa Inggris, ya kan? Kalau saya orang Manado berbicara dengan sesama orang Manado, ya
kita bicarakan Injil itu dalam bahasa kita, ya. Itu lebih apa? Itu lebih familiar ya. Kalau kita berbicara dengan bahasa mereka. Ya, firman Allah tidak seperti Alkitab kitab suci yang lain yang harus mengikuti bahasa mereka, ya. Yang harus mengikuti bahasa mereka, yang ada kalanya mungkin mereka tidak mengerti. Yang mengerti hanya yang berbicara saja. Tetapi firman Allah disampaikan dengan sederhana dalam bahasa, ya, dalam bahasa mereka. Kalau kita bisa berbahasa Sunda, ya, sampaikanlah firman Allah itu dalam bahasa Sunda, ya. Jadi Ibu Pen atau Pak Pendeta, sampaikanlah itu, ya. Saya senang dengan beberapa pendeta yang bisa berbahasa daerah, ya, bisa bahasa Jawa, bisa bahasa Sunda. Ya itulah apa? Karunia Allah untuk mereka itu, ya. Itulah karunia Allah yang diberikan untuk apa? Untuk menyampaikan kabar baik dalam bahasa mereka. Kemudian ciri yang terakhir, nah ini. Ciri yang terakhir atau karakteristik, ia berseru dengan suara nyaring. Nah ini. Jadi jemaat ini atau umat Allah ini berseru dengan suara nyaring. Jadi bukan artinya teriak-teriak, ya. Bukan diteriakkan lewat pinggir jalan oleh teriak-teriak itu. Bukan. Yang dimaksud dengan suara nyaring artinya apa? Disampaikan dengan apa? Dengan jelas. Ya. Makanya dia ada di tengah-tengah langit. Ya. Tidak ada yang menghalangi itu maksudnya, ya. Disampaikan dengan apa? Dengan tegas, dengan jelas. Ya. Itu yang dimaksud dengan apa? Nyaring. Ya. Jadi jangan didiamkan ini. Nah ini. Setan mau, nah ini salah satu yang menghalangi umat Tuhan sehingga belum menyampaikan kabar baik ini kepada orang lain mungkin apa? Setan membuat supaya mereka suaranya tidak nyaring, ya. Kalau boleh tidak bersuara. Ya, entah itu enggan untuk menyampaikan, entah itu takut untuk menyampaikan, ya. Entah itu karena alasan apa saja, wah, saya ini bukan pendeta, saya ini bukan saya ini tidak mengerti. Ya. Jadi itulah cara setan untuk apa? Untuk membungkam suara umat Tuhan sehingga tidak nyaring suaranya. Ya. Kalau Ibu Nevi, langitnya apa? Ya, kita berterima kasih dengan Ibu Nevi. Kalau saya tanya kepada Ibu Nevi, biasanya kalau Ibu Nevi langitnya apa? Facebook. Iya kan? Jadi kalau kita punya apa? Punya Facebook, ya sampaikan itu lewat apa? Facebook, lalu dia akan terbang ke angkasa itu kan? Ya, jadi berita itu akan apa? Akan terbang ke angkasa, kemudian apa? Diterima oleh orang lain. Ya, itulah sebabnya kita berdoa. Jadi supaya kita setelah kita posting itu, kita doakan supaya apa? Supaya itu nyangkut di hati orang lain yang mau membukanya. Ya, ya itulah apa? Itulah ciri-ciri atau karakteristik dari umat-umat Allah, ya, yang menyampaikan kabar baik atau Injil. Mengapa sangat penting dan mendesak? Ya. Kemarin Pak Darius ini mengungkapkan nih kata ini, ya, urgent, mendesak, ya. Mengapa mendesak? Pekabaran ini urgent, penting dan mendesak untuk dikabarkan, ya. Mendesak untuk dikabarkan dan mendesak untuk didoakan. Itulah sebabnya 10 hari berdoa ini kita apa? Difokuskan pada kabar 3 malaikat dan doa, ya. Kenapa? Yang pertama, sesuai dengan nubuatan, jemaat ini atau jemaat Laodikia, jemaat yang terakhir adalah generasi terakhir dalam sejarah dunia, ya. Mereka lah yang akan menutup, ya, sejarah dunia ini. Kemudian yang kedua, tanggung jawab jemaat Laodikia tidak hanya mengabarkan Injil yang kekal, ya, sebagai berita gembira, ya. Ya. Tidak hanya mengabarkan Injil yang kekal sebagai berita gembira sesuai dengan Wahyu 14 ayat 6 dan 7 tadi, tetapi mereka juga akan memberi amaran. Nah ini, mereka juga akan memberi amaran
atau berita buruk kepada dunia. Kenapa itu amaran atau berita buruk? Karena mereka memberitahukan tentang penghakiman Tuhan bagi manusia jika menolak Injil Yesus itu. Sesuai dengan Wahyu 14 ayat 8 sampai 11. Jadi kalau yang Injil yang kekal sebagai berita gembira itu pekabaran malaikat yang pertama. Malaikat yang pertama. Kemudian kalau amaran atau berita buruk yaitu malaikat yang kedua dan yang ketiga, ya. Jadi inilah rangkap dua, ya. Jadi rangkap dua yang akan diberitahukan. Ya memang dalam hidup ini selalu ada dua, ya. Selain memberikan nasihat, pengajaran, kalau mereka tidak mau mendengar, mungkin akan diberi apa? Amaran, ya. Harus diberitahukan itu amaran atau berita. Ya memang berita buruk bagi mereka, ya. Ya memang amaran itu orang tidak senang dengan amaran, ya. Ada kalanya dengan nasihat saja orang sudah tersinggung. Apalagi kalau diberi amaran. Tetapi harus apa? Harus diberitakan, ya. Jangan didiamkan. Ya, itulah tanggung jawab jemaat Laodikia, ya. Kemudian Wahyu 12 ayat 17. Maka marahlah naga itu kepada perempuan itu. Lalu pergi memerangi keturunan yang lain yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Jadi setan marah, ya. Kenapa setan marah ini? Mengapa setan marah? Karena memberitakan kabar Injil yang kekal. Memberitakan kabar Injil yang kekal. Dan mengungkapkan berita buruk. Nah ini. Ingat, buku Wahyu adalah buku pengungkapan, buku penyingkapan. Nah, apa yang diungkapkan? Yaitu apa? Ajaran-ajaran palsu yang buruk, ya. Ajaran-ajaran palsu yang sudah bertahun-tahun, beratus ribu tahun menjadi tradisi manusia. Nah, itu berita buruk bagi mereka itu. Makanya setan apa? Setan marah, ya. Setan dan pengikut-pengikutnya marah. Tetapi setan itu tidak tinggal diam. Setan kalau dia marah, tapi dia juga bekerja. Ya, dia bekerja mati-matian ini karena dia tahu waktunya sudah singkat. Jadi biasanya orang kalau marah sudah nggak mau bikin apa-apa lagi. Tetapi kita ada kalanya rupanya belajar juga dari apa? Dari ketekunan iblis, ya ini. Jadi walaupun dia marah kepada umat Tuhan, tapi dia apa? Bekerja mati-matian juga, ya. Jangan diam. Jadi kalau di rumah istri marah-marah kepada suami, ya suami jangan diam aja, ya tetap aja bekerja. Atau sebaliknya, suami dimarahi suami memarahi istri, ya istri jangan diam aja, tapi apa? Ya udah kerjakan aja pekerjaan sebagaimana jalankan saja pekerjaan itu, ya jangan diam. Ya itulah kenapa setan bekerja mati-matian. Dia bekerja mati-matian untuk mendesak manusia supaya tidak peduli dengan Injil Yesus itu, ya. Supaya tidak peduli dengan Injil Yesus itu. Bagaimana caranya? Nah ini. Dia membentuk pekabaran tandingan, pekabaran tiga malaikat iblis yang ada di dalam Wahyu 16 ayat 13 dan 14, ya. Nanti kita baca itu. Wahyu 16 ayat 13 dan 14 kita dapatkan di situ tentang Tritunggal iblis, ya, Tritunggal iblis. Ya, untuk apa? Mereka itu membawa pekabaran Injil palsu. Mereka lah yang membawa apa? Ini kaki tangan iblis yang akan membawa pekabaran Injil palsu. Ya, atau pekabaran tandingan dari setan, ya. Tandingan dari pekabaran tiga malaikat dalam Wahyu 14 ayat 6 tadi. Karena setan sangat marah kepada umat Tuhan, mereka dijauhi dan dibenci, makanya mendesak bagi kita untuk banyak berdoa, banyak merenungkan firman Allah, ya, dan memohonkan kecurahan Roh Kudus. Memohonkan kecurahan Roh Kudus. Kalau setan itu bekerja mati-matian,
maka kita juga akan apa? Harus apa? Menjalankan firman Tuhan itu, ya. Kita juga menjalankan firman Tuhan itu. Nah, salah satu hasil dari pekabaran 3 malaikat dan doa Tuhan adalah ini. Ini Nyawit katakan begini. Pada waktu itu, banyak orang yang akan memisahkan diri mereka dari gereja-gereja yang mana kecintaan terhadap dunia ini telah menggantikan kasih kepada Tuhan dan firman-Nya. Banyak orang, ini, banyak orang, maksudnya yang sudah mendengarkan kabar Injil yang baik, kabar Injil itu, banyak orang, baik pendeta-pendeta dan umat mereka akan menerima kebenaran besar dengan gembira yang telah ditentukan Tuhan untuk dikabarkan pada masa ini untuk mempersiapkan suatu umat bagi kedatangan Yesus yang kedua kali. Ya, inilah apa? Inilah yang nanti membuat umat Tuhan gembira. Karena firman yang disampaikan tidak akan datang dengan sia-sia, ya. Kenapa? Karena banyak orang dikatakan termasuk pendeta-pendeta mereka, ya. Dan umat mereka akan apa? Menerima kebenaran besar itu. Mungkin pendeta-pendeta ini akan mirip seperti Nikodemus, ya, mirip seperti Nikodemus, ya, tidak terang-terangan, ya, tetapi menerima kebenaran itu. Ya, itulah yang kita apa? Makanya kita menyampaikan kabar baik itu, menyampaikan dalam doa. Itulah sebabnya melalui 10 hari berdoa, ya, marilah kita berdoa bersama agar kebangunan rohani itu terjadi dalam kehidupan kita sendiri. Mempersiapkan diri kita bagi peristiwa klimaks sejarah bumi ini. Marilah kita berdoa untuk kebutuhan-kebutuhan gereja lokal, termasuk gereja Bukit Zaitun, ya, gereja regional dan gereja di seluruh dunia, ya, yang sudah didoakan oleh anak-anak kita tadi, ya. Marilah kita juga berdoa untuk kebutuhan anggota keluarga kita masing-masing, ya. Anggota keluarga kita masing-masing, dalam keluarga, setiap keluarga kita, kepada saudara kita, ya, dan kepada tetangga kita. Kita berdoa. Kemudian marilah kita selalu berterima kasih dan memuji Tuhan. Bersyukur atas berkat yang spesifik dan memuji Tuhan karena kebaikannya. Marilah kita selalu mengaku dosa kita kepada Tuhan, ya. Kita tidak terlepas dari kesalahan dan kekeliruan, bahkan dosa, ya. Kalau saya berdoa minta pengampunan karena saya tanpa sadar atau sengaja berdosa kepada istri, ya, berdosa kepada istri, atau sebaliknya, atau berdosa kepada anak, ya, biarlah kita apa? Meminta pengampunan dosa, ya. Meminta, kita mengaku dosa kita dan meminta pengampunan. Luangkan waktu beberapa menit untuk pengakuan dosa, ya, terutama doa, terutama secara pribadi, ya, terutama secara pribadi. Dan marilah kita mohon tuntunan Roh Kudus, ya, untuk membuat keputusan dan meminta kepada Tuhan untuk memberikan hikmat menghadapi tantangan saat ini. Kiranya Tuhan Allah menolong kita, dan saya serahkan kembali kepada MC.